Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Pak Heru, Pak Bima, dan di sini kita kembali ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Bima ya. Ngobrol santai. Setelah kemarin 1 pekan kita jeda atau 2 pekan mungkin Pak Bima ya. 2 pekan ya. Oh, 2 pekan. Apa setelah hari guru ya? Oh, setelah hari guru kemarin ya. Alhamdulillah sekarang sekolah kita akan melaksanakan agenda rutinan semesternya, yaitu apa Pak Bima? Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Masya Allah. Sama guru. Sama siswa tentunya. Ya Allah. Pak Heru juga penasaran apa Pak Bima? Apa itu? Liburan. Oke, jadi liburan Pak Bima, katanya tadi Pak Heru baru membaca libur itu berasal dari bahasa Melayu lama. Jadi libur itu adalah tidak bekerja atau jeda dari tugas. Pak Bima setuju yang mana? Jeda dari tugas ya, bagusnya jeda ya. dari tugas bagus. Tapi kalau jadi guru tuh tidak ada jedanya ya. Masya Allah, betul. Jadi murid juga teman-teman ya, tidak ada jedanya. Jadi sebenarnya liburan itu apa saat berarti? Jadi liburan itu adalah pengisi waktu luang untuk kita menjeda dulu dari pelajaran agar nanti kembali kita lebih bersemangat. Ya, karena Rasulullah itu Pak Bima disabdakan bahwasanya orang yang terbaik adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Nah, kita kan punya keluarga nih di rumah. Betul. Ada haknya di rumah, maka ini SDT Ibnu Hajar mengadakan liburan bahkan untuk guru-gurunya juga agar lebih fokus kepada keluarga. Jadi liburan itu bukan berarti jeda kerja, tapi sebenarnya untuk memberikan waktu khusus, waktu khusus agar bisa lebih fokus dengan keluarga, dengan yang lain gitu saatnya. Nah, ini untuk guru-guru. Kalau untuk siswanya gimana Pak Bima? Seharusnya teman-teman ini gimana? Ya, kalau penuntut ilmu itu saja seharusnya dia tetap ada menjadwalkan di waktu liburnya itu tetap mengulang kebiasaan-kebiasaan baiknya. Seperti apa Pak Bima kebiasaan baiknya? Misalkan kalau di sekolah itu pagi-pagi itu biasa ada sholat duha. Nah itu kan sayang, udah rutin nih berapa lama, 6 bulan lebih ya waktunya di sekolah itu selalu sholat duha pagi. Nah jangan sampai liburan yang kurang lebih juga beberapa minggu itu menghilangkan kebiasaan baik itu. Itu salah satu contoh kayak sholat duha. Setelah itu kan mungkin ada membaca buku untuk mengisi waktunya. Jangan sampai kebiasaan hari ini kita lihat tantangan anak-anak muda atau anak-anak sekolah itu adalah bermain game online. Itu Masya Allah luar biasa. Cobaan yang luar biasa. Baik, Pak Heru juga berpesan teman-teman diulangin pelajaran uminya di rumah. Pak Heru kan guru umi, jadi nanti teman-teman beberapa Pak Bima ada yang langsung ujian nih. Pas masuk langsung ujian. Masuk nanti. Masuk nanti Januari. Iya. Masya Jadi Allah. teman-teman dipersiapkan ya, yang mau ujian, persiapkan ujian uminya di rumah ya. Minimal per hari dibaca 1 halaman. Tidak lama Pak Bima ya membaca umi 1 halaman. Berapa waktunya kira-kira kalau kita murojaah umi itu saat kira-kira? Nah, itu tidak lama, hanya 5 menit. 5 menit. Paling lama itu Pak Bima. 5 menit itu paling lama. Mudah lah untuk dilakukan. Yang penting ada niat dulu. Niat. Tapi kira-kira Pak Bima kalau di rumah kita boleh nggak baring-baringan gitu di rumah? Masa harus disamain di sekolah? Capek dong. Jadi gunanya liburan apa kalau nggak tiduran? Ya boleh sebenarnya ya boleh, tetapi tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu gimana itu dalam ini syariat kita? Sesuatu yang berlebihan tidak sampai dalam tahap haram, tapi tidak disukai sama Allah. Nggak disukai. Makruh. Tidak disukai sama Allah. Jadi jangan berlebihan, baik makan dan istirahatnya Pak Bima ya. Seharian tidur, nggak bagus juga tuh ya. Seharian tidur ya.
Iya, ya seharian sholat duha semua pagi semua waktunya enggak ya teman-teman? Enggak. Jadi ada sholat zuhurnya, ada sholat asarnya. Jadi baiknya ketika liburan sholatnya di mana, Pak Bima? Tetap sholatnya di masjid berjamaah. Berjamaah. Nah, kemarin sudah menghafal kelas 6 itu hadis tentang berjamaah itu lebih tinggi derajatnya. Berapa derajat kan? Allah, 27 7 derajat daripada sholat sendirian. Betul Sholat sendirian. sekali. Masya Allah. Nah, luar biasa. Ini penting juga nih sholat nih. Kita kadang ngecek list sholat teman-teman itu masih ada yang bolong-bolong. Itu liburan kita ngisi enggak Pak Bima? Ngisi juga enggak list sholat? Tetap ngisi nanti ketika masuk. Betul. Ngisi teman-teman. Jadi ngisinya ketika masuk nanti. Oh, ya, ketika masuk. masuk. Nah, sholat ini kan sebenarnya wajib ya Ustaz, bagi muslim. Wajib. Jangan sampai liburan itu membuat kita juga terlena sehingga meninggalkan kewajiban yang paling utama, yaitu sholat. Itu harus kita benar-benar perhatikan. Iya, harus diperhatikan sholatnya teman-teman ya. Jadi nanti kalau memang betul-betul tidak berkesempatan berjamaah di masjid, boleh berjamaah di rumah bersama bundanya, bersama abangnya atau kakaknya ya mungkin ya, atau ya orang yang ada di rumah, entah nenek atau yang membersamai di rumah ya Pak Bima ya. Kira-kira yang terakhir Pak Bima, yang paling terakhir dan jangan sampai dilupakan selain sholat juga baca ummi. Yang terakhir nih Pak Bima, apa nih Pak Bima? Ini paling penting nih. Paling penting juga. Paling Ketika penting, kita liburan itu berarti kita ada masa waktu untuk berbakti dengan orang tua. Nah, ketika liburan, ayo kita sama-sama berbakti orang tua, kita bantu orang tua kita di rumah pekerjaannya, jangan sampai nanti diteriakin emak. Iya. Biasanya kita dulu liburan jangan ada aja diteriakin, ayo ini apa namanya bersih-bersih dulu, bantu gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan ketika liburan, bantu orang tuanya di rumah. Bantu orang tua. Di rumah. Baik, hari ini Pak Bima, Pak Heru dan Pak Bima sudah berpesan 3 hal. Baca buku umminya, jangan putus sholatnya, bantu orang tua di rumah. Teman-teman dimanfaatkan waktu liburannya. Sampai berjumpa di waktu sekolah berikutnya. Nanti masuk ya kapan Pak Bima? Januari. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.